真的是烈阳之体。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Donghua dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 148. Untuk di episode sebelumnya ya, ternyata untuk senior wanita ini, yang namanya belumlah diketahui sama sekali, ternyata bukanlah lawan, melainkan adalah kawan yang berasal dari Istana Matahari. Dan kali ini dia berkunjung ke kediamannya Petin untuklah melihat penerobosannya. Setelah Petin berhasil untuklah menerobos, dia didatangi oleh tuan dari si sapi kejam. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata yang datang bukanlah tuannya, melainkan Raja Iblis dari salah satu 10 bintang iblis. Dan kali ini dia disebut sebagai Raja Elang. Lalu untuk senior wanita ini ya memberitahu kepada Petin, kali ini dia datang untuklah dirinya. Petin sama sekali tidaklah ketakutan, justru akanlah menerima tantangan untuklah bertarung. Tetapi ya untuk senior ini meminta kepada Petin janganlah menghabisinya, melainkan jadikan dia sebagai bawahannya, karena untuk Raja Iblis Elang ini bisa dijadikan sebagai tunggangan. Mendengar ini, Petin menjadi semakin tertarik. Tetapi siapa sangka sang senior malah turun tangan untuklah menghadapi Raja Elang. Sehingga dia pun mendapati serangan bertubi-tubi. Dan dia pun mempertanyakan kepada sang senior siapa namanya. Sayangnya, dia tidak akan memberitahu namanya kepada orang yang jauh lebih lemah daripadanya. Perkataannya membuat Raja Elang sungguh begitu kesal. Namun, kekesalannya ini malah menjadi sebuah malapetaka untuklah dirinya. Dikarenakan dia haruslah tertahan di dalam sangkar. Bahkan ya, dia sempat tidak sadarkan diri. Dan ketika dia tersadarkan, dia meminta maaf atas perbuatannya. Sayangnya, semua itu sudahlah benar-benar terlambat. Dikarenakan untuk sang senior langsunglah membuka sarang tersebut dan berubah menjadi sebuah serangan. Alhasil untuk si Raja Iblis Elang ini tiba-tiba kembali tidak sadarkan diri. Sedangkan untuk Petin yang melihat kemampuan dari sang senior tampaklah begitu sangatlah familiar. Dia pernah melihat kemampuan ini sebelum-sebelumnya. Lalu dia meminta kepada Petin sekarang giliran dia untuklah mengendalikan Raja Iblis ini. Tanpa basa-basi ya, Petin memberikan sebuah segel ke dalam tubuhnya Raja Iblis Elang. Layaknya ya seperti kutukan, jika nantinya dia macam-macam, maka Petin akan bisa untuklah menyakitinya. Wah, setelah berhasil memasuki formasi jiwa, Petin sungguhlah berterima kasih kepada sang senior dan juga mempertanyakan nama aslinya. Siapa sangka ya untuk sang senior ini memberikan nama lengkapnya sebagai Zhao Hongmiao. Kita panggil saja sebagai Nona Zhao guys. Lalu Petin meminta kepada si Raja Iblis cepat-cepatlah berubah menjadi wujud manusia. Pada awalnya ya dia menolak untuklah berubah. Tetapi sekali tatapan dari Petin, dia langsunglah berubah menjadi manusia guys. Di sini ya si Raja Iblis sudah tidak bisa berbuat apapun. Untuk Muranzi dan Nona Sueci yang menyaksikannya hanya bisa geleng-geleng kepala dengan mengatakan ya Raja Iblis yang sangatlah menyedihkan. Dan ketika berada di dalam ruangannya Petin, Raja Iblis ini inginlah diinterogasi, tetapi sikapnya begitu sangatlah angkuh. Dia mengaku dirinya adalah salah satu dari 10 Raja Iblis Gunung Iblis. Bahkan dia berani untuklah mengancam Petin. Jika dia memang tahu diri, maka cepat lepaskanlah dirinya, atau dia akanlah mendapati masalahnya. Tetapi ya, Petin sama sekali tidaklah takut. Justru dia langsunglah menatapnya dengan begitu tajam. Lagi-lagi si Raja Iblis ini langsunglah ketar-ketir. Dan Petin langsunglah terang-terangan dengan meminta jawablah dengan jujur. Apa tujuan dia datang ke kota bintang jatuh? Siapa sangka dia masihlah berani untuk melawan.
Dia membalas, meskipun dia akanlah mati, dia juga tidak akanlah memberitahunya. Namun ya, tidak sesuai perkataannya. Ketika Pitien mengaktifkan segel formasi jiwanya, dia pun langsunglah ketar-ketir dengan memberitahu kalau dia datang untuklah melindungi orang hebat dari Istana Api Ling. Setelah mendapati jawabannya, Pitien kembali bertanya, berarti ya kalau Gunung Iblis Huang telah bersengkongkol dengan Istana Api Ling, dan si Raja Iblis langsunglah menyangkalnya. Ini bukanlah bersengkongkol, melainkan mereka bekerja sama. Jadi pada intinya, mereka bekerja sama secara terang-terangan. Alasan mereka melakukan kerjasama ini karena ya untuk ketua Istana Api Ling adalah sosok yang begitu sangatlah kuat. Ya sudah pasti bekerja sama dengannya akanlah memberikan manfaat yang begitu sangatlah besar. Salah satu contohnya, mereka akanlah dilindungi oleh ketua Istana Api Ling, bahkan mendapati dukungan yang begitu sangatlah banyak. Namun, Pitien sangatlah kebingungan. Kalau ketua Istana Api Ling ini seharusnya juga adalah Zhao Haomiao, tetapi mengapa dia sama sekali tidaklah mengenali ketuanya sendiri? Karena untuk ketua Istana Api Ling ternyata memiliki dua ketua guys. Yang satu memiliki sifat baik seperti Nona Zhao, sedangkan yang jahatnya masihlah belum diketahui. Disinilah Pitien menyadari tampaknya dalam Istana Api Ling terdapat dua kelompok. Karena sudah mendapati jawabannya, Pitien langsunglah mempermainkan si Raja Iblis. Dia diperbolehkan untuklah pergi dari sini. Mendengar ini, si Raja Iblis langsunglah melarikan diri keluar. Tetapi sekalinya dia keluar dari ruangan Pitien, segel tersebut langsunglah diaktifkan, membuat dia mengerang kesakitan dan meminta ampun kepada Pitien. Alhasil, Pitien kembali menarik segel tersebut. Dan dia kembali masuk ke dalam ruangannya Pitien. Di sini, dia memiliki dua tugas dan haruslah diselesaikan dengan cepat. Yang pertama-tama, ketika dia pulang ke markas besarnya, maka awasilah sosok yang bernama Zuran. Dan yang kedua, informasi apapun dari Istana Api Ling beritahu kepada dirinya. Hanya dua tugas mudah itu sajalah yang akan diberikan kepada Pitien. Dirinya berharap besar kepada si Raja Iblis ini untuklah bekerja sama dengannya. Dan sekali-kali dia memberikan ancaman lagi. Jika dia sama sekali tidaklah mengerjakan tugasnya dengan becus, maka jangan salahkan dirinya. Hahai. Setelah si Raja Iblis ini pergi dari sana, Pitien kembali melanjutkan kultivasinya. Dia mengeluarkan dua barang miliknya yang masihlah belum berhasil dimurnikan. Lebih tepatnya, belumlah dikerjakan sama sekali. Salah satunya seperti hati pedang, dia sungguhlah begitu penasaran. Apakah hati pedang ini bisa untuklah membentuk pedang yang telah patah kembali menjadi seperti semula. Lalu, dia langsunglah melakukan ritualnya. Dan siapa sangka, di sela-sela dia sedanglah melakukan ritualnya, ternyata untuk si Raja Iblis Elang ini masihlah begitu keras kepala. Dia tidak akanlah membantu Pitien dan dirinya mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi ya, semua usahanya gagal total karena untuk pedang patahnya tiba-tiba aktif dan langsunglah menyerangnya. Lalu Pitien yang menyadari kalau dia sama sekali tidaklah ingin menjalankan tugasnya, dia memberikan sebuah pelajaran, yaitu kembali mengaktifkan segel jiwanya dan juga memberitahu kalau dia mempunyai segel jiwa, maka ya hidup dan matinya berada di tangannya. Tetapi untuk si Raja Iblis sama sekali tidaklah percaya dan tidaklah takut. Alhasil, Pitien pun langsunglah memberikan contoh kalau dia bisalah mengendalikan tubuhnya seperti dia mengendalikan tangannya dan terus-terusan menampar dirinya. Sampai-sampai ya untuk si Raja Iblis Elang ini meminta ampun kepada Pitien dan dia berjanji untuklah melaksanakan tugasnya dengan begitu benar. Setelah semuanya selesai, keempat ciwi-ciwi ini kembali mengingatkan kepada Pitien kalau final ujian akanlah dimulai. Apakah dia sudahlah siap untuk semua ini? Pitien angguk-angguk kepala.
Ditambah, kalau Nona Zhao juga inginlah ikut menonton pertandingan konferensi alkimia. Wadah, setibanya di konferensi alkimia, mereka juga kedatangan satu ciwi yang tak lain yaitu Qianlu. Dan ternyata dia telah berhasil untuklah menerobos ke ranah Wuzong. Ditambah dia telah berhasil untuklah mengeluarkan api kunonya, yaitu api matahari. Melihat itu, membuat Nona Zhao sungguh begitu sangatlah senang. Dan dia membenarkan kalau Qianlu memiliki tubuh matahari. Tetapi ya, kita harus bersambung untuklah episode kali ini. Tebak-tebakan dari Mimin sih, kalau Qianlu memiliki tubuh kuno yang disebut sebagai tubuh matahari. Jadi ya, bisa dikatakan kalau Qianlu adalah keturunan dari Nona Zhao. Karena untuk Nona Zhao berasal dari zaman kuno. Karena dia mengenali sosok dari Kaisar Supetian. Tetapi yang anehnya, kalau Qianlu ini sama sekali bukanlah berasal dari Nona Zhao. Bagaimana bisa dia menjadi keturunan dari Nona Zhao? Ya, itulah seperti pewaris yang berbeda darah, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 真的是烈阳之体。